kita sudah berada di kota Jepara. Nah, ini di kota Jepara ini. Ini biang kerok transportasi Jepara ini. Abah Salim. Nanti kita ngobrol, kita silaturahmi dulu. Kangen-kangenan sih ya, Bang. Oh iya, siap. Oke? Gas. Salam teman-teman Perpals. Nah, kita hari ini pagi menjelang siang sudah di salah satu pool PO yang ada di kota Kabupaten Jepara. Nah, ini di sebelah saya ini sesepuh ini dan salah satu saksi sejarah transportasi khususnya di wilayah Jepara, Bapak Haji Salim. Bah, sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nama lengkap Abah tuh Haji Nur Salim. Haji Nur Salim. Nah, ini. Udah, Nur Salim. Betul. Wah. Pakai Nur. Nur. Jadi teman-teman Perpals, beliau ini saya manggilnya Abah. Abah Salim ini ya salah satu guru mentor saya. Waktu dari saya mulai baru belajar, sedang dalam proses, beliau banyak kasih nasihat terutama dan ilmu tentang apa ya, teknik lah. Ini MacGyver ini zaman dulu ini. Siap. Sampai sekarang masih. Nah, Bah, ini alhamdulillah matur nuwun sangat sudah diterima dengan hangat kita di sini silaturahmi yang kesekian kali ya, Bah. Iya. Kan sebulan lalu kalau nggak salah saya kesini ya, kurang Iya, lebih pernah sini juga. Nah, Bah, ini teman-teman penonton Perpals TV ya ada beberapa kemarin itu yang bertanya lah ya, Jepara segala macam. Nah, saya lebih tertarik pengen ngobrol sama Abah itu, minta Abah cerita sama kami dengan untuk penonton Perpals TV itu tentang Jepara, transportasi Jepara. Abah kan dulu dari awalnya nyemplung di transportasi ini dari kapan dan di mana gitu, Pak? Pertama saya kerja di PO Mujijaya. Oh, nggih. Nah, dulu belum ada transportasi bis. Nggih. Saya truk. Mujijaya truk. Truk. Nggih. Belum ada bisnya. Ya. Tiba-tiba Pak Haji itu bilang, "Lem, saya mau bikin bis, tapi Anda yang beroperasional semuanya kamu lewat." Operasional. Iya. Nggih. Nah, saya bilang, "Loh, Pak, saya kan belum pernah pengalaman, tapi tahu saya kamu. Nggih. Nanti saya tunggu dulu. Saya tiap PO saya masukin semua. Nggih. Sistemnya datengin. Saya ke Sidorukun, ke Slamet, ke Sarimek. Apa ceritanya apa, itu tak pelajari. Nggih. Yang kurang-kurang pas itu dari tak benahi. Oh, ini nggak kurang pas. Akhirnya saya bilang oke sama Pak Haji, dibikinin. Ya udah. Itu tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun berapa ya? Sekitar 80 ya? 80-an ya? 90-an. 80 berapa? 80-an. Oh iya, 83 saya masih mobil kecil kok. Oh, 90-an, betul. 90-an. 90-an. Oh, 90-an. Akhirnya itu memang kalau di transportasi bis ini kan melibatkan orang banyak. Nggih. Mungkin Pak Hasan tahu sendiri. Ya namanya kita tidak mau jajakannya, kita tuh semua ini terkait. Ya kita bismillah. Diajak kerja yang baik. Bagaimana caranya bisa satu misi. Makanya aturannya yang jelas, transparan, saling menguntungkan, jangan saling merugikan, kan gitu prinsip saya. Akhirnya tak kumpulin, saya ini mendirikan bis, Pak Haji mendirikan bis, tapi caranya seperti ini. Hak kamu ya juga siap, hak perusahaan, bagaimana perusahaan ini bisa maju. Karena perusahaan ini harus melibatkan orang banyak. Tidak bisa. Kita membutuhkan orang mulai dari tukang cuci, mekanik,
driver. Ya. Nah, ini harus menyatu misi. Kita mengandalkan mekanik tidak boleh, tidak bisa. Mengandalkan drivernya aja juga tidak bisa. Setuju. Harus semua kerjasama. Setuju. Misalnya supir, mungkin pengalaman di sana hanya nyetir, tapi nganggo rasa perasaan. Mas, di depan ini ada RPM, kuning, hijau, sampai ini ada tujuannya. Merah ya. Merah. Ini supir kadang tidak tahu. Akhirnya kan melebihi RPM sekian-sekian, dia tidak tahu nanti dampaknya di transmisi seperti apa, di mesin seperti apa. Ini pokok. Saya terapkan di driver dulu. Akhirnya mekanik kan kalau nggak dikembang seperti itu, mekanik nyalakan pemakaian nyalakan mekanik. Terus telur saya ayam tidak, terus. Telur ayam terus. Tidak ada inilah. Ini yang sudah terjadi di PO seperti itu. Saya jangan sampai terjadi seperti itu bagaimana. Lagi kita harus tahu mesin. Kalau kita tidak tahu seperti apa, seperti itu Pak Sani. Bah, Abah tadi kan sebut mengenalkan RPM kepada pengemudi. Kalau supir dia nggak tahu itu, Bah. Tapi kalau pengemudi tahu, Bah. Pengemudi tahu. Ya, pengemudi. Ya kan? Ya. Nah, kalau di hijau, kuning, merah, terus tujuannya. Abah bisa menelaah efeknya ke transmisi, ke gardan, ke komponen lainnya. Seorang Nur Salim bisa mengenal sampai menganalisa sejauh dan sedalam itu kan butuh proses kan pasti. Betul. Yang itu. Betul. Nah, ini sing butuh kami yang muda-muda nih, tolong Abah ceritakan bagaimana seorang Nur Salim ya bisa sampai ngelotok-tok. Ini butuh cerita panjang. Enggak apa-apa. Sampai Isa enggak apa-apa. Betul. Kalau dibilang tahu sejarahnya seperti ini, ya itulah dengan keadaan. Saya di bidang pengalaman pendidikan tidak punya. Karena kondisi dengan orang tua. Orang tua saya pendidikan formal maksudnya? Ya, karena keadaan. Akhirnya saya sekolah SD aja tidaknya. Karena apa? Tidak ada dana. Akhirnya mau tidak mau kita semangat, Mas. Dengan keadaan dari kecil, dari nol, keadaan tidak punya. Ini bikin saya ambil semangat. Terus belajar. Saya dulunya masih supir truk. Tapi truk kalau bongkar mesin, saya suruh jalan, saya tidak mau. Saya pengen belajar. Saya tekuni. Nah itu pengalaman saya. Pilih perpal? Pilih perpal, belajar. Karena apa? Saya di jalan. Oh mesin kalau caranya seperti ini harus jalan seperti ini. Akhirnya saya bisa mesin itu ya gara-gara apa itu saya tidak segan-segan. Tanya dengan mekanik. Akhirnya kita tahu cara kerja mesin ini. Karena saya tidak sekolah. Harus tanya. Nah, alhamdulillah yang saya tanya ini mengisi bekal. Akhirnya saya tuh belajar. Dari situlah. Terus saya bisa. dengan semuanya dengan berjalan waktu. Akhirnya saya besok kalau menjalankan sendiri, insya Allah kalau dipercaya dengan orang, saya terapkan. Nah itu ilmu dari itu saya terapkan di yang bersangkutan, di supir, di mekanik. Insya Allah mekanik di tempat saya. Akhirnya pengalaman saya itu, kalau rusak Mas ibaratnya jangan asal ganti. Itu semua mekanik bisa. Saya harus tahu sebabnya apa. Itu yang itu harus dipegang dulu. Perusahaan bisa maju ya ada sebabnya. Nggak maju ya ada sebabnya. Itu kunci, itu pokok dari saya. Orang hidup mau maju ya ada sebabnya. Harus komitmen. Apalagi di bidang kendaraan Mas. Hubungannya itu banyak. Kita cacat di spare part semua nanti tahu. Betul. Nanti cacat di karoseri semua tahu. Ini yang perlu dipegang. Kalau kita mau perusahaan maju. Insya Allah kalau itu komitmen, kita bicara baik dengan yang bersangkutan, tidak harus pakai uang. Karena kepercayaan tadi, Pak. Akhirnya dia merasa simpati. Itulah komitmennya itu yang dipegang. Nah, ini menarik lagi nih. Saya kutip cerita Abah lagi tadi. Abah SD aja nggak lulus, gitu. Terus nyupir. Pertanyaan saya ini simpel. Jepara ini kan kota furniture. Iya betul. Kok pilih nyupir
nggak nggeluti dunia perkayuan? Nah, karena maksudnya gitu loh, apa yang menguatkan seorang Nur Salim saat itu kok ke kendaraan gitu loh, Pak? Karena kalau kita nyemplung di kendaraan kan tidak pakai modal. Kalau furniture kan pakai modal. Secara materi maksudnya? Secara materi. Ya. Kali kan enggak. Saya ikut godal-gadol, ikut ngernet dulu. Dari bawah tuh, Pak? Dari bawah. Ngernet mobil lemprengan itu saya pernah ngernet. Pernah jatuh saya di keling, geledek-geledek juga jatuh. Alhamdulillah tidak apa. Itu buat pengalaman saya. Kalau kita ke furniture kan perlu modal. Iya. Ya itu modal dari mana? Ya. Mau selamanya ibu saya tuh rumah tuh ngontrak, tidak pernah punya rumah. Bapak meninggal tidak meninggalkan rumah, enggak. Kakak saya, saudara-saudara saya diambilin dengan Pak Lek, Pak D semuanya. Yang ikut ibu hanya saya. Saya SD kelas 5 sudah tidak bisa bayar, aku ngerayu ibu saya. Bu, aku tidak sekolah ya. Terus bagaimana? Udah tidak apa-apa. Tapi itu bikin saya bekal semangat hidup. Allah punya janji. Kalau kita benar, insya Allah itu bisa pegangan saya. Jadi artinya Abah itu selain alasan pekerjaan yang tidak membutuhkan modal mendapat skill, ke kendaraan sendiri Abah memang sudah ada ketertarikan sebelumnya atau gimana? Memang satu-satunya jalan seneng, hobi. Satu, pekerjaan apapun kalau dia seneng itu beda. Siap. Kalau tidak seneng dipaksa itu beda. Siap. Itu harus didasari dengan kesenangan dulu. Ini hobi saya. Jadi tekuni ada kekurangannya apa, langsung. Itulah. Catat itu teman-teman Perpals. Pekerjaan dilandasi dengan senang. Terus hobi. Apalagi hobi. Nah, hobi tidak ada bisa diukur dengan uang. Selama Abah menjalankan perjalanan itu, kan perjalanannya pasti nggak enak. Pahit, getir, jumpalitan, air mata, keringat nyampur aduk loh. Nah, apa yang Abah landasi dengan sikap dan sifat apa sehingga Abah bisa melalui proses itu dengan ya alhamdulillah sekarang seorang Haji Nur Salim, Abah Salim itu dari dulu dan sekarang yang saya lihat sama, sehat, ceria, itu terus nggak ya rame lah kalau kita ketemu, kita silaturahmi itu lepas gitu. Ini Pak, indahnya Islam, bekalnya Islam. Saya dulu itu dari bapak saya, sejarahnya bapak saya itu sampai saya tanya, aku pengen tahu sejarah bapak saya sih. Wah, nggak ada orang bapak seperti bapak kamu. Nah kenapa? Ibaratnya itu kalau dimintai tolong orang, disambati orang, pakmu nomor 1. Ibaratnya dia tidak bisa makan pun demi orang lain. Dia hubungannya orang yang beragama kuat untuk Islamnya. Saya terus pengalaman dari itu, aku juga ikutin orang-orang yang beragama. Soalnya saya ini kan buta. Bekal apa? Orang hidup kepengennya sukses segalanya. Iya. Semua orang kayak gitu? Pasti. Bekalnya apa, Beb? Satu orang pemaaf. Itu kunci pegang. Jangan punya rasa dendam. Pegang itu. Siap. Itu insya Allah kamu nanti. Dan kamu nanti tidak punya penyakit. Kalau sudah biasa seperti itu. Dan doa ini kamu baca. Apa, Beb? Habis sholat, ini Pak. Ini untuk pengalaman banyak. Apa doanya itu? Doanya mudah. Islam semua itu saudara. Kalau sudah saudara, doanya apa, Beb? Kalau habis sholat ikhlas Bapak, ahli kubur semuanya diikutin. Ya Allah Gusti, sederek kalau Islam danten Gusti. Muga paring jembar kuburipun Gusti, dosa-dosa jangan ngapura Gusti. Muga-muga benjing saged mlebu swarga sareng-sareng. Hanya seperti itu, Mas. Sudah saya jalankan, saya merasa. Saya jadi orang tidak ada rasa dendam, kok marah. Saya mulai dari Mujijaya sampai hari ini, saya mengeluarkan karyawan 1 tidak pernah.
Kalau ada masalah tak panggil. Loh, tadi saya doakan saya mau marah nggak jadi. Akhirnya di medis pun kan saya pernah dengar 90% dari pikiran. Ya. Jadi saya tidak ada rasa dendam. Di sini enjoy, seneng. Loss ya. Tapi itu ujian yang jauh Pak Dani. Wah, sampai sekarang ada. Dan ada kaitannya uang, ujian. Tapi kemarin kuat tuh bekal saya malah. Oh, aku dinyak ini. Cara Gusti Allah tidak boleh emosi. Sudah pemaaf. Saya doain, saya habis sholat saya doain malah. Orang yang punya urusan dengan saya, yang nggak benar dengan saya, ya Allah Gusti. Mungkin paling sadar juga lewat pasrah dumateng jenengan. Itu kunci kesuksesan kita seperti itu. Kunci hidup lah ya. Kunci hidup itu pegang. Pengalaman saya jadi orang ini buta, tidak pernah apa-apa. Ya, demikian saya punya dari mana tidak tahu. Allah yang ngatur. Nah, itulah Islam di situ kekuatannya. Artinya semua itu kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Lakoni dengan ikhlas. Ikhlas. Tidak boleh dendam. Apalagi sampai bikin PT, Mas. Tidak masuk akal Pak Sani. Dulu waktu Dirjen Perhubungan Pak Broto, tiap ada jatuh di Jawa Tengah, kolab perusahaan apa dikumpulin. Nanti di Jawa Timur gitu, di Jawa Barat gitu. Pas kebetulan di Magelang dikumpulin. Tiap usulan saya ini yang masuk akal dia. Paling riwil, paling berani. SDM bukan nomor 4 Pak, salah Pak. SDM di atas. Nomor 1. Kita beli bisa. Akhirnya saya lain hari dipanggil di Hotel Gumaya Semarang. Coba saya panggilkan namanya Pak Salim. Panggil sampai saya kaget. Saya kok ngadepi wong perhubungan. Mau deket atau enggak, kenal enggak berani. Cuma dia enggak tahu Allah yang menentukan. Mungkin Allah punya jalan lain seperti itu. Kamu saya panggil gini tahu, itu ada ajudannya berapa itu, suruh minggir semua. Kamu saya panggil sini, aku punya piling. Kamu saya doakan, kamu harus kepengen orang transportasi seperti Anda yang punya. Loh, Pak, saya ini sebaik. Apa nggak mau kamu doakan baik? Amin. Amin Pak, nah, gitu. Nah ini sahabat betul kamu bisa bikin, kamu langsung ke lantai 9, nemuin saya. Masya Allah, saya tidak masuk akal Pak. Akhirnya tidak tahu dengan sejalan waktu, tahu-tahu saya tuh kok kepingin bikin. Akhirnya saya nemuin Pak Broto. 1 hari itu clear dibikin. Terus saya juga ya tidak jauh dengan Bipmo tadi. Bip saya kok pengen gini, namanya apa Bip? Sampai dibikin, Lem, kasih nama Sahala. Dulu kan nama 1 tok. Sahala itu artinya apa Bip? Insya Allah diberi kemudahan semuanya. Amin. Sahala itu diberi kemudahan. Ya Allah. Jadi ada jalan. Saya kalau mau ada apa-apa, laporan Bipmo dulu. Ini yang ngasih petunjuk terus. Ngasih jalan seperti itu. Diberi kemudahan. Jadi artinya Abah itu walaupun Abah sudah dengan, katakanlah umur Abah dengan pengalaman Abah yang sudah sangat-sangat banyak, tetap ada istilahnya patokan atau panutan ya, dari sisi agama ya? Ya, saya tidak bisa meninggalkan dari itu. Karena saya ini ya juga orang Islam, sejarahnya kok seperti itu. Itu bekal pertama untuk kekuatan Anda. Makanya apa-apa sampai saya itu kalau ngebleng supir kena tuh Pak Sani. Satu tidak tega begitu. Pak, kok lakonnya kok salah gini. Saya ceritakan Bipmo. Lah itu Halim. Teruskan. Sementing kamu jadi kayak ibadah. Kamu punya bis, kalau udah diniati seperti itu, ngungkuli uang di masjid. Karena masalah tiap hari tidak ada. Kalau ke masjid niatnya tobat. Betul. Kalau di sini kan tidak. Tapi kan ibadah untuk anak istri, untuk kerjanya. Pernah terjadi Pak San. Saya itu punya supir, pengemudi di tempat saya. Tiap dia di mana tempat dia kerja, kan di mana-mana PO pernah.
Di mana-mana PU dia tuh kawin lagi. Begitu di tempat saya ini kan sering tak omong, oke kawin. Nek anak-anaknya terus kepiye? Pada wong keluarga itu kan rasa tanggung jawabnya kan ada. Betul. Terus kue di saya mau coba buku akan nikah di depan orang banyak. Okay. Tidak akan menyakiti. Ini saya utarakan, orangnya nangis. Wah, akhirnya dia tidak berani kawin lagi. Jadi sejarahnya ini macam-macam seninya orang supir. Makanya supir karena ini kan lingkungan kan ini kan diajak bener kan susah. Yeah. Itu kesempatan kamu, Le. Yeah. Saya dulu tuh Beb kayak gini tidak kuat, Beb. Teruskan. Justru itu. Nah itu makanya sampai di tempat saya, Pak. Tiap sore itu briefing. Nanti saya 2 bulan sekali, berapa bulan sekali tak kumpulkan. Silaturahmi. Akhirnya supir di tempat saya ini rasa memilikinya tinggi. Betul. Karena apa? Bis itu kalau sudah keluar dari gerbang itu 80% di tangan supir. Betul. Lewatnya di situ. Makanya sisanya punya Allah. Nah, ini harus dirangkul bareng-bareng. Yeah. Sampai BPJS, Pak. Mulai dari tukang cuci semuanya tak masukin. Iya, itu kewajiban. Bukan bayar-bayar. Yeah. Itu sampai di situ. Karena saya ini juga dari bawah. Merasakan. Saya aja kalau bicara dengan orang bawahan, dia mau hati-hati, Mbak. Kalau bicara orang di atas saya, aku berani gede-gede. Iya. Karena orang bawahan ini udah tersinggung. Hatinya cilik. Sampai saya di anak saya, di istri saya hidup dengan istri saya, sing jenenge nyentor ndak pernah. Ngomong banter ndak pernah. Apa pengorbanannya dia banyak juga. Itulah. Untuk pegangan saya, ndak tahu perusahaan saya pegang seperti inilah. Ya. Ini saingan banyak. Pas ada masalah, saya jalan sendiri pas COVID. Super pada ndak kerja. Mas, kok dol perai kenapa? Santika jalan ndak Pak Haji. Pokoknya saya ikut Pak Haji. Ada berapa bulan ndak kerja. Tiap hari ada 40-50. Sampai garasi diusir. Ya. Tunggu, Pak. Sebentar saya dipotong. Saat itu kan Abah masih bekerja, terus dipanggil sama Pak Broto. Seangen-angen. Abah nggak pernah kepikir kan? Kalau sampai seperti itu. Nggak ada pikir. Padahal Abah itu hanya menjalankan kewajiban Abah sebagai katakanlah karyawan ya. Iya, betul. Yang diutus, ikut rapat, segala macam. Terus ini menurut saya ya. Dan yang saya tahu juga Abah itu kan orangnya los. Jadi apa-apa tuh menyampaikan idealisme dan sudut pandang yang menurut Abah terutama secara operasional kan. Abah tuh kuat banget. Ya kan? Abah sampaikan nggak ada maksudnya nggak ada yang diempet, nggak ada yang ngaling-ngaling, tapi bisa di cross check. Bukan ngapunten tuh bukan ngawur gitu loh. Ya, ada. Bisa dibuktikan, bisa dijabarkan, dan Abah Salim bisa itu. Ya kayak contohnya tadi susun sistem manajemen keselamatan yang tadinya pengemudi itu nomor sekian, terus Abah bilang nggak bisa itu nomor 1, bla 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 bla. Dah. Nah, yang menarik di sini adalah ini teman-teman Perpas, beliau ini kalau teknikal kuat banget. Ya, teknikal kuat banget. Ngoprak-ngaprek itu top. Saya pernah ketemu sama beliau ya, karena memang kita sering interaksi zaman dulu, cuma kan handphone masih terbatas ya, Pak ya, zaman dulu. Nah, kita ketemu di karoseri, ketemu rapat. Saya pernah ketemu zaman di Cikamurang ya, Pak. Cikamurang. Macet-macet. Nah, saat itu kan transportasi dengan infrastrukturnya kan belum begitu sekarang. Jauh. Kan gitu, Pak? Iya, betul. Memang penumpang dulu relatif lebih ramai karena bus belum banyak, kendaraan ya pribadi motor belum banyak, bus ini menjadi andalan. Gitu kan, Pak? Betul. Yang menarik yang mau saya tanya adalah saat itu bagaimana Abah menyusun strategi sehingga kalau kita harus akui yang bintangnya 3 biji gede-gede itu kan war ya, kalau yang zaman sekarang ini tol udah nggak heran. Tapi kala itu
Kala itu Pantura dengan Sukamandi, dengan Celeng, dengan Patok Besi, yang Pasar Tumpah dan segala macam, tapi jos. Nah ini boleh dibagi kiatnya, Bah. Bagaimana sih Abah kok bisa membuat sedemikian rupa itu? Ya gimana ya, memang itu sudah angan-angan saya dari kecil. Insya Allah boleh kita kembali lagi. Kalau awal udah ngijabai, mungkin terjadi. Kayak ada petunjuk terus-terus. Perjalanan saya sampai sekarang itu, ada apa saya tuh tidak berani selalu minta petunjuk dulu. Itu pedoman kunci saya seperti itu. Sampai sekarang saya jalan seperti itu. Ya habis gimana? Kalau Allah udah ngeridani kan beda. Kalau Allah yang mengendaki, tidak ada jalan yang tidak bisa. Pasti bisa. Saya punya keyakinan di situ. Jadi hal utamanya itu tetap keriduan Allah itu ya. Betul. Tapi ikhtiar. Ikhtiar harus. Orang mau jalur ridho terus kelekaran. Tidak bisa. Di jalan. Apalagi ini cerita lagi ya. Kalau orang di jalan orang minta itu, saya perhatian penuh. Nggak taunya begitu saya lain waktu tanya sama Habib Hasan, saya kok selalu perhatian dengan orang yang di jalan minta gini. Loh, itu kalau di bulan Rajab Allah Ta'ala nurunkan malaikat berupa orang gila, orang minta-minta, itu muji kita. Insya Allah, wah bagus itu kalau bisa jalan nih, kamu tuh berarti selalu dapat. Jadi saya selalu tuh udah tahu. Ya insya Allah saya prinsip punya pegangan, jalan harus yang diridani Allah, gitu aja. Itu prinsipnya Pak? Prinsip. Sama ya, Pak? Kalau udah diridani, kalau bukan hak saya enggak. Saya waktu megang Santika, itu custom banyak. Yang punya kan bukan saya. Saya tidak megang uangnya. Sistem. Saya atur. Operationnya. Operationnya, betul. Saya harus bisa memberi contoh bawahan. Kalau kita bisa tidak memberi, tidak ada artinya. Tapi namanya cobaan kan, jalannya macam-macam lah. Itu proses lah, dinamika. Nah, Bah, yang menarik lagi, Bah, selama Abah jalanin itu kan, saya kan tahu persis nih. Yo montir ya, ngurusi agen ya kan. Ya Jepara Jakarta zaman itu belum sedekat sekarang ya, Bu. Masih berapa jam ya dulu? Dulu 12 jam, 10 jam lah. 10-11 jam ya. Itu kalau nggak macet. Ya, nek wis macet itu wis 15 jaman itu kan. Di Pantura Cirebon ke sana lah yang sering. Nah, Abah itu kan Rono Rene dan semua ya, terutama hal teknis. Yang namanya sasis. Yos pokoknya aku terus terang angkat topi lah. Nah, selama Abah menjalankan proses itu tuh, pernah nggak sih Abah tuh ngerasa, kan mungkin ada misal mobil jalan ono trouble lagi diatasi, urung ini Lampung meneh gitu kan. Pernah nggak mengalami sekali waktu yang kayak, kok ngene banget sih gitu. Justru itu kalau kita punya masalah, jadi saya semangat. Itu untuk kedepannya saya jadi orang pintar. Kalau kalian tidak ada masalah, tidak pintar nanti. Itu pegangan saya pertama gitu. Sampai saya ini, megang perusahaan seperti ini. Mekanik di tempat saya tidak punya beban berat dia. Kalau Mas, kepintaran kamu ikut siapa? Ikut saya ya. Kalau ada masalah, jangan asal dandan. Tunjukkan ke saya. Sebabnya apa? Jadi asal ganti tidak boleh. Jadi mobil nanti penyakitnya hilang. Kalau asal ganti, analisanya tidak boleh. Ya. Jadi bisa tunjukkan di depan saya. Masuk akal? Oh iya betul. Akhirnya itu saya yang cari montir itu adalah ketelitian. Bukan pinter itu nanti nomor 2. Nomor 1 itu teliti dan kesadaran dia. Mas, musyawarah itu penting. Kalau kamu udah musyawarah seperti ini, saya tidak akan nuntut kamu. Montir diikut saya, tidak akan saya tuntut macam-macam. Yang penting kamu mau musyawarah, transparan, terbuka. Akhirnya nanti semuanya tidak ada beban. Itu proses apa saja. Apa saja ya.
Tiwas disekolahi tapi kesadarannya kurang. Ya. Udah tingginya tidak ada artinya. Ya. Udah kita kembali ke uripe mau waton mergo duit. Mergo duit. Ya kabeh butuh duit. Kabeh butuh duit. Golek duit. Kalau bisa duit yang dicari bener-bener sing di ini. Ya. Soalnya itu saya dulu sampai sekarang pas saya nyupir, waktu saya nyupir kol Mas Hasan, itu sering ini ada sejarah juga. Yeah. Disewa wong ngaji ring Mangkli ini tiap minggu. Oh. Disewa wong. Sewa wong. Nah aku pas di Mangkli, aku ikut mendengarkan ngaji. Kowe dadi supir so jujur, so nglakoni 5 waktu ini. Duh, padahal nggak tahu. Padahal nggak tahu. Sampai sekarang di rumah saya ada fotonya Mbah Hasan Mangkli. Itu buat pedoman saya, Mas. Saya punya problem, biar ingat. Itu tak lihat. Biarpun itu, loh, aku kenal salaman nggak berani kok. Lah kelebihannya dulu tuh ngaji di Mangki itu tahu-tahu masalah kita tuh muncul. Oh, kudu jujur. Oh, kudu temen. Ya wes. Nanti Allah sing ngatur. Itu. Makanya ini kan sekolah ya tidak. Pengalaman pajak mengusaha HP aja saya tidak bisa. Tapi insya Allah kalau anak-anak saya bisa menjalankan. Amin. Anak sekolah bukan tak pedomi, Mas. Gue tak sekolah anak apa no duit. Tapi sekolah bukan jaminan sukses. Wong sing gawe bejo itu ada. Gusti. Allah punya aturan apa itu didulukan. Siap. Yang dilarang, yang diizinkan sudah. Itu padahal apalagi kamu sampai sekolah hasilnya kayak apa coba. Di tempatnya bahkan juga pernah bilang lagane ngati gue kata kamu tidak bisa nyekolah anak tapi barang halal sing mau pakai anak itu jadi mau bejo. Amin. Tidak harus sekolah. Siap. Itu untuk pedoman saya. Makanya aku agak seorang maghrib seneng. Ya itulah ada jalannya seperti saya tuh bingung dan masuk akal jalan teman. Terbuka aja akhirnya ya. Akhirnya kita apa adanya. Menerapkan nasihat itu dan patokannya agama. Itulah nomor satu. Terbuka aja ya, Pak ya. Nah, menariknya kalau yang saya petik nih dari beliau barusan, masalah. Jadi masalah itu jangan dilihat sulitnya. Iya. Tapi ada maksud di balik itu. Mantap gimana? Iya. Itu bikin kita sukses. Bikin kita maju, bikin jadi jangan ada masalah terus langsung sangkarat. Justru itu kalau dipelajari masalahnya ini apa? Sebabnya apa? Jadi kita tahu. Ya. Kalau ada masalah mengkerut emosi, tidak ketemu jalannya. Siap. Itulah kunci. Jadi kalau nggak ada masalah, sahalah nggak lahir ya? Nggak lahir. Tanya ibunya itu. Nyuwun ngapura, Bu. Alhamdulillah dia dengan saya. Dan ini kunci Pak Hasan. Saya dulu keluar dari Muji Jaya, dilamar Lorena ke tempat saya, sampai sang bel Pak Hasan. Kalau istri saya tidak setuju, saya tidak mau. Saya tidak mau ke rumah cekcok. Tapi kalau istri setuju nih, tidak jadi pun kan tidak ada Santara, Pak Haryanto, ngebel saya. Malah Pak Rofiqe Plea itu, yuk Kang Haji tak ajak ibu gawe ya. Mandek ngijini. Kando. Aku dong. Wes kula BKP kowe. Lho, keadaannya ora apa-apa. Ngene-ngene sing dinamakan kowe. Pegang. Terus aku ra iso tuku motor Kang, wes insyaallah. Mun tak pegang, banyak orang nanam di tempat kita. Termasuk Haji Hartono, Haji Budi merintis dari kecil. Kuncinya seperti itu juga Pak Hasan. Ya rumah tangga tadi. Dia tidak setuju. Saya tidak mau. Saya tidak mau pulang ke rumah ada cekcok. Sing ngakon kowe sing ngijini ya wis ra. Kan sudah. Makanya tadi itu orang tidak tahu orang kawin itu apa tujuannya tuh. Siap. Itulah. Balik kita itulah. Aturan Allah ini didulukan. Insya Allah nanti kerjaan ngikutin di belakang kita. Saya punya bis, saya tidak merasa Pak Chan. Biasa gitu aja. Ojo sampai harta kita di atas kita jangan. Harta di bawah bisa diatur. Nah, itu. Ya, jelas tuh teman-teman Perpals, harta kita tidak boleh di atas kita. Tidak boleh. Harus kita bisa nyetir. Jangan disetir harta. Nah, ini kunci. Kunci. Nah, sekarang Mbak,
Alhamdulillah udah berapa tahun ya Sahala berdiri sendiri? 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun ya? Iya, Bu. So, Januari 2 tahun. Nah, ini ya saya secara pribadi mengucapkan selamat dan turut bangga nih sama Abah dan Ibu Sahala. Akhirnya Abah berdiri di kaki saya sendiri dengan benderanya sendiri, Sahala Berkah Safar. Ya, beliau punya kemampuan yang sangat mumpuni. Tapi kalau dengar cerita beliau tadi kan nggak langsung cespleng Allah kasih. Proses masalah tadi kan. Masalah. Ya, kebetulan kita sering komunikasi ini. Baik Abah maupun Ibu. Kalau pastinya kalau lagi kangen sama Sani itu telepon sampai 1 jam ngobrol sambil diskusi. Akhirnya Sahala Berkah Safar lahir dan Abah sendiri dan Ibu, dan sekarang sudah dibantu bersama putra dan putri Abah, Mas Am dan Mbak Opi yang in charge menjalankan di manajemen Sahala Berkah Safar. Sahala sendiri kalau Sani perhatikan kan Sahala ini ada ya dibilang beberapa banyak, dibilang banyak beberapa yang berbeda dari yang lain. Dari sisi konsep pelayanan, strategi operasionalnya, ya gitu kan? Betul. Apa yang Abah ingin capai? Apa yang akhirnya Abah putuskan mau berdiri sendiri dengan bendera Sahala ini, sementara di umur Abah yang sudah tidak muda lagi? Iya, memang semua itu ada jalan. Mungkin Allah mengendaki. Oke. Dulu kita kalau kerja sama dengan orang banyak, kita makanya ujian orang itu diuji, kayak kita tidak kuat bisa saja. Mungkin Allah mengendaki. Saya tuh selalu berdoa, ya Allah Gusti. Ya ini tadi Mas, saya tidak akan sakit. Saya tiap bersolat, sholat duha, sholat apa aja, saya doakan, ya Allah Gusti, tidak meninggalkan. Mungkin saya punya hubungan yang diridhoni Allah Ta'ala. Kalau tidak diridhoni, dijauhkan. Mungkin ya saya tidak mau ngalek-ngalek bangsa kita. Ini mungkin Allah yang mengendaki. Alim berdiri sendiri. Rasanya berdiri sendiri itu beda. Mobil sedikit, sampai supir semuanya mengendaki. Pak Haji, jangan sekali ada orang nitip penuh. Nanti masalah lagi. Ini yang punya gambaran seperti itu, yang merasakan malah driver-driver kita. Jangan pokoknya sedikit biarin mobilnya Abah sendiri. Alhamdulillah, saya pisah dengan Cantika itu. Di sini ada orang 3, akhirnya satu. Ya Mas. Pas karena kita jalan sendiri keadaan COVID, dimanapun kerja pasti tidak ada masuk. Tapi saya kok semangat, kayak apa? Sempatnya bisa muter. Delala istri saya tuh munjang sekali, ngasih semangat. Wes sempatnya muter. Saatnya anak-anak supir-supir kayak apa, kena apa. Karyawan. Sampai anak saya berasa dolanan bis ya. Jodoh, nek kita masih dibutuhkan orang banyak, kesempatan. Itulah manfaat hidup kita. Artinya dengan umur Abah yang sudah tidak muda lagi dan Ibu, kalau untuk sekedar menjalankan hari tua, insya Allah udah cukup lah ya. Cukup. Maksudnya makan tuh nggak kurang. Tapi itu tadi ya, Abah merasa masih dibutuhkan orang banyak. Nah, itu nomor 1. Dan Abah merasa mampu, insya Allah masih, untuk menaungi orang banyak tadi. Makanya Abah akhirnya Bismillah tegak. Ya enggak tahu. Sementing itu tadi kuncinya Mas. Namanya orang kita masih perjalanan, sampai kru kita, karyawan kita semuanya. Mungkin kamu tahu ya sejarahnya kita sendiri. Jangan sampai kamu ngikuti ada suara yang nggak pas, justru kita diem. Ngasih contoh. Balasan saya seperti itu. Itu sampai supir-supir saya seperti itu. Tak gua blank terus. Itu kunci.
Ojo ngimbangi. Wis iki Allah mengendaki seperti ini. Amin, amin. Ya itulah. Ya. Akhirnya Ya. supir kita menyatu. Ya. Supir kena, ya semuanya. Agen juga. Saya satu aja tidak. Ngitik-ngitik, kamu ikut saya enggak? Sana Santika sudah jalan, monggo. Malah dia sebagian di tempat saya, ya sudah. Ya. Ya bismillah. Ya. Ini perjalanan ini saya pikir enggak Mas Hani. Tol. Ya. Malah yang bales saya itu. Ya coba, canes-canes. Ya. Mobil ini Pak, saya enggak modal Pak. Ya, ya, ya. Pak Kris ini. Apa bantuan Dilarang. ya, Allah itu punya janji. Ya, punya janji. Kalau kita benar, tidak harus kamu yang nolongin kamu. Ya. Tidak harus yang kamu baiki dengan orang. Ya. Tapi jalan lain ada. Jadi bukan berarti kita melakukan sesuatu hari ini besok langsung atau habis itu langsung kita nikmati. Ya. Allah pasti akan balas di waktu yang tepat. Itu. Ini terjadi. Subhanallah ya. Siap. Ini pengalaman lah. Ya, ya. Nah, makanya saya tidak ninggalkan itu, tidak bisa. Ya, ya teman-teman Perpals. Jadi ini jelas menurut saya pesan beliau dalam cerita perjalanan beliau tadi. Pertama, masalah itu adalah guru ya, Pak. Wah, itu malah Dan kesempatan untuk kita menjadi lebih pintar. bekal. Itu bekal kita, Pak. Bekal. Kedua, dan tidak boleh ada dendam dan harus jalankan dengan ikhlas. Pastinya tetap selalu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mantan gimana? Betul. Karena kita orang Islam, Pak. Siap. Nah, Bah, Beda. melalui kesempatan ini mungkin Abah sebagai orang tua, sebagai senior kami, yang pertama mungkin kalau ada yang Abah mau sampaikan pesan untuk para pengguna transportasi umum dulu nih. Mungkin ada yang bisa mau Abah sampaikan, monggo. Mana ya? Apalagi ini transportasi yang dibawa bukan benda mati, Mas. Yeah. Benda hidup. Yeah. Itu jasa kita besar sekali, Pak. Yeah. Makanya Pak Sani puas kalau tahu ilmunya ini, semangat kita besar. Yeah. Sampai saya terapkan di supir. Mungkin kamu tidak tahu, pahala kamu tuh berapa persen kamu kumpulkan tidak tahu. Setuju. Karena Islam bikin kita senyum aja dapat pahala, Mas. Setuju. Apalagi kamu pelayanan di supir, ini saya terapkan. Yeah. Jadi semangat saya tuh di situ. Yeah. Yang saya bawa itu bukan benda mati, benda hidup. Yeah. Sampai mobil saya berhenti, misalnya tak kasih tahu. Kalau penumpang ini turun, kalau nyebrang kamu berhentiin, karena suruh nyebrangin. Seberangin dulu. Besok kayak apa? Besok mesti kembali lagi. Yeah. Terkadang kamu dapat yang Mas tak hadiahi. Ya, Itu sering terjadi. ya. Makanya kita pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik. Tapi sekali lagi jangan kamu minta. Yeah. Kalau udah dikasih itu dari hati. Ya, ya, ya. Itulah kesempatan transportasi ini peluang besar untuk baik. Ya. Nah inilah makanya Yenyo Sewu Pak Sani. Kalau yang jalankan transportasi orang Cina apa itu tidak lama. Tapi kalau Islam kan dibalik itu. Yeah. Justru itu harus tebus. Yeah. Ini kesempatan baik. Yeah. Supir ada masalah panggil sendiri. Iki anak bojomu Pak pakani kayamu. Kayamu sing bener. Yeah. Nek pakano anak bojomu. Yeah. Justru kowe nek lunga pamane jadi wong tua ini pesan saya, Pak. Saya terapkan di tempat saya. Nek jadi wong tua njaluk pangestine wong tua. Bu, aku memang kan ya, Bu. Doakan karena keselamatan. Yeah. Nek kowe dia anak wis tak di wong tua di keluarga, anak bojomu jali izin. Yeah. Akhirnya ini supir semuanya di tempat saya ini kayak Ayam. keluarga. Ayam. Ayam. Baik. Itulah. Ya. Balik-balik kita kembali ke situ, Pak San. Akhirnya kita ya bismillah, semangat kita besar sekali. Siap. Itu kesempatan. Oke, jadi Jadi ini kita- kan tadi pesan dari beliau ya. Jadi kita sebagai pelayan dan melayani itu jadilah pelayan yang melayani dengan ikhlas, tulus dan baik. Jadi tidak serta-merta dan hanya sebatas Bapak bayar ongkos, saya mengemudi. Jadi karena dibalik dari semua praktek dan pekerjaan itu ada pahala yang bisa kita dapat. Betul. Kan ngoten, Mbah? Betul. Ya.
apalagi driver Mas, sampai saya cetakkan Mas. Ya. Sementara lewat keselamatan lewat Anda. Contohnya orang ke Jakarta mau ketemu saudaranya, mau kerja dengan selamat, itu lewat kamu. Makanya sampai mobil kita, kamu supir saya Mas, tidak laporan dikit itu rutin. Untuk saya servis kontinu. Karena di jalan, apalagi dengan adanya tol. Wah, ini kalau nggak tahu malah ngeri, Pak. Betul. Kadang-kadang saya udah bilang, Pak Sani kan bilang, pernah bicara ngomong saya, masih pakai Hino tuh situ bahaya. Olinya berapa, soalnya tol gini, masuk akal semuanya. Baik, tapi kembali lagi, saya terangkan di supir, Mas tolong ya, dengan adanya tol, Hino ini kelemahannya di sini. Gue melakukan tol mentok 100, biar kita tidak banyak pengeluaran. Ya. Artinya sesuaikan dengan kapasitas. Betul, disesuaikan gitu, dengan kemampuan. Ya. Kita ngomong merek bagus, jelek, sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Betul. Kalau walaupun dia punya kelebihan tapi pemakaiannya nggak bener, nggak ada artinya. Intinya kan itu kan, Mbak. Betul. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas, jangan melebihi itu. Betul. Kan gitu, Pak? Iya. Kemarin kebetulan ya Pak Sani kan juga di transportasi. Itu kalau tahu ilmunya, peluang kita ini seperti orang ibadah. Sampai BEMO sudah pernah bilang, Lem, keluhan seperti itu, kamu punya bis, pada karo dakwah, itu tiap hari kamu dakwah. Amin. Orang kalau ke masjid tujuannya tobat, di sini tidak tahu, padahal dia ibadah sama. Itulah Islam indahnya. Jadi bikin kita semangat, Pak. Siap. Ada lebih, alhamdulillah. Tapi ya sudah, insya Allah cukup. Banyak disyukuri, dikit dinikmati. Semua ini kan, dan kita pernah dikit pada makanya itu. Saya sampai putus kerjaan, tidak akan beban mental, Pak. Saya pernah, Bib Jafar anaknya meninggal. Anaknya banyak, laki-laki hanya 1. Meninggal. Sampai muda, udah dikawinin. Karena kena leukemia. Akhirnya meninggal. Saya takziah. Wah ini buat pedoman, jenengan sedanten, komplit. Datang saya. Sholat. Aku dipanggil. Tahu Lem, iya meninggal. Iya Beb. Saya hampir tidak iman. Sama-sama Allah kurang apa. Ya. Habib loh itu. Habib loh. Anak, kalau Habib Mas, kalau tidak punya anak laki, itu turunannya berhenti. Silsilah itu putus. Satu-satunya dia laki, sampai muda dikawin karena penyakit leukemia. Akhirnya meninggal. Hampir saya tidak iman. Aku karena Allah kurang apa. Akhirnya saya syariatkan. Lem, ini kalau pegang Mas. Semua itu bakal pisah. Semua yang mendaki Allah. Jadi kau besok di hubungan kerja orang, kok pisah? Biasa. Nek kok hubungan kerja. Hatta kue anak bojo bakal pisah, nyawang pisah. Dia pedoman. Akhirnya kalau ada masalah pisah, dingin, saya pisah kerjaan. Marahin kongsi. Ingat itu, tidak panas, Pak. Akhirnya kita dingin selalu, nah inilah. Yang tadi bicara seperti itu aja. Karena kunci. Karena 90% itu dari pikiran kalau medis. Makanya juga enak, sehat. Kalau kita punya problem, makan kita enak. Tidak mungkin. Ini kunci. Makanya semua ini menyangkut semuanya, Mas. Siap. Akhirnya di situ, Mas. Di situ akhirnya efeknya akan kita nikmati dengan nikmati. Dan kita tidak merasa kata kita terbebani. Tidak. Biasa. Sementing kita itu ada uang, ada orang minta di jalan, kita ada. Seneng. Sedekah. Itu kunci, Mas. Siap. Oke, Bah. Matur nuwun sangat. Ini ngobrolnya udah menurut saya udah luas sekali ini. Ini ora ngomongi transportasi nih, Bah. Tapi kehidupan, fakta, wis lingkup semua. Betul. Ya, Bah? Betul. Nah, terakhir
Mungkin ada yang Abah mau sampaikan ke penonton Perpals TV? Sudah cukup komplit tadi. Komplit tadi. Sudah. Ini Ya. spesial ndoke papat. Bah, sekali lagi matur nuwun sangat. Sama-sama. Saya sudah diterima di sini dengan sangat-sangat hangat. Abah keluarga, Ibu, Mas Am, Opi dan adiknya dan manajemen Sahalah Berkah Safar. Doa kami Abah selalu sehat dan Amin, harus amin. sehat. Seperti biasa, Betul. nek opo-opo telepon ke sini. Betul, pasti. Semua terkait. Ya, dan tetap semangat dan matur nuwun sangat support semangat Semangat hidup. untuk kami ya, saya pribadi dan kru dan juga penonton Perpals TV. Ya, Bah. Sekali Siap. lagi matur nuwun, Bah. Ya, Nanti saya bilang 1 2 3 kita gas sambil ngomong gas kita ke depan ya, Bah. Ya. Taruh dulu di paha, Bah. Ini. Ya. 1 2 3 gas. gas.